Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, di mana di hari ini kita akan mewawancarai salah seorang mualaf. Ya, meskipun demikian beliau memang sudah lama ya masuk Islam, tetapi yang pasti beliau ini sejak awal bukanlah seorang muslim. Dan kita akan mengetahui apa sih dasarnya beliau ini pengen masuk Islam kala itu, dan bagaimana sih permasalahan-permasalahan yang dihadapi ketika akan masuk Islam. Nah, dari acara ini kita akan sedikit banyaknya memberikan gambaran, hikmah, motivasi kepada teman-teman, di mana mungkin di para penonton yang saat ini sedang menonton baru memeluk Islam atau yang akan mualaf, setidaknya memberikan motivasi, memberikan pencerahan kepada teman-teman semuanya. Namun jangan lupa, sebelum kita menonton lebih jauh, jangan lupa subscribe, like, dan share channel Gerak Mualaf TV. Oke teman-teman, kita lanjut. Di sini sudah ada di samping saya yaitu Bang Paul. Assalamualaikum Bang Paul. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Apa sih Mas kala itu ya, si Mas sendiri pengen masuk Islam, dan sejak tahun berapa sih masuk Islam? Tahun 2014 itu syahadat di salah satu masjid di Surabaya. Kalau ditanya perihal alasan kenapa mualaf, itu trigger yang paling mendasar itu karena bertentangan dengan salah satu tradisi para Chinese. Jadi ada salah satu tradisi orang Chinese di mana orang Chinese harus nikah sama orang Chinese biar bisa menurunkan marga. Tapi itu bertentangan, jujur itu bertentangan bagi saya sendiri, karena di agama saya dulu pun juga nggak ada. Kemudian salah satu triggernya itu karena gara-gara bertentangan sama tradisi, saya pun juga secara tidak langsung ya penasaran kenapa kok saya itu dulu sampai secara tidak langsung dijauhkan dari dengan anak-anak pribumi lainnya gitu loh. Jadi kurang lebih saya itu tidak boleh bergaul atau bersosialisasi dengan anak-anak pribumi seperti itu. Jadi pribumi di sini maksudnya mayoritasnya itu Kristen atau Muslim? Ini yang kala itu Muslim dan orang asli Indonesia, maksudnya pribumi itu Muslim, di mayoritas Muslim. Dan itu ketika adanya sedikit larangan atau banyak larangan terhadap kita harus bergaul dengan Muslim, pertanyaan sederhananya, apa yang menyebabkan ya sehingga keluarga melarang Mas Paul sendiri untuk bergaul dengan teman-teman yang dimana mereka itu beragama Islam? Apa yang penyebab dari keluarga sih? Bisa seperti itu? Penyebabnya itu adalah keluarga memiliki trauma yang mungkin masih melekat sampai sekarang, tapi detik ini. Jadi dulu pada saat saya kecil saya dikasih omongan sama orang tua bahwa dulu tuh orang Chinese itu disiksa oleh orang pribumi Muslim. Tahun berapa itu? Kalau tahunnya orang tua tidak ngomong, tapi hanya bilang bahwa itu pada saat orang tua masih kecil. Seperti itu. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, terkait dari adanya permasalahan yang tadi disinggung, adanya pengkotak-kotakan untuk tidak menikah dengan katakanlah pribumi atau di luar Chinese. Pertanyaan, apakah ketika mau masuk Islam itu sudah punya calon dari pihak luar Chinese? Dibilang calon belum sih, masih pacaran. Oh, masih PDKT lah, ya masih PDKT. Dan ketika itu keluarga itu Chinese di sini apakah beragama Hindu, Buddha atau Kristen? Keluarga besar Hindu nggak ada. Kalau di keluarga besar Katolik, Kristen ada, Buddha ada, Islam ada. Tapi keluarga inti? Keluarga inti Katolik. Terkecuali papa, karena papa Katoliknya hanya KTP, sebelumnya itu Konghucu. Katolik ya. Berarti usia berapa pun kira-kira Mas Paul itu masuk Islam? Kuliah semester ke-6 2014. Pas kuliah. Dan bagaimana sih pandangan keluarga ketika tuh, apakah memang ketika misal sekarang ikrar syahadat besoknya tahu, atau memang ada beberapa jeda, berapa bulan, berapa tahun orang tua pada akhirnya tahu?
Ada jeda karena saya menutupi kan, nggak mungkin saya tidak mungkin cerita ke orang tua karena orang tua tuh menaruh harapan ke saya. Jadi mama itu kepingin, jadi kan saya dua bersaudara. Mama tuh ingin kedua anaknya ini punya gelar titel sarjana karena mama tuh SD nggak lulus seperti itu. Jadi mama tuh ada harapan seperti itu. Ya sudah, akhirnya saya kuliah. Karena saya masuk Islam pada saat masih kuliah, nggak mungkin saya cerita karena kondisi pada saat itu saya dari background keluarga yang ekonomi ke bawah. Kuliah tuh dibayar sama saudaranya papa. Jadi kalau sampai ketahuan itu akan di stop, saya nggak mau kayak gitu. Akhirnya saya diam, syahadatnya itu diam. Bulan, jadi kan itu Januari tanggal 26. Iya. Pada saat puasa itu pertengahan tahun Juni kalau saya lupa, mama mulai tahu. Itu pun dikasih tahu saudara karena kemungkinan fotonya saya tersebar Di sosmed. kemungkinan seperti itu. Tapi pandangan pertama kan otomatis taunya dari keluarga ya, dari saudara ya. Terus saudara sebelum ke mama, saudara Mas Tom ini tahu seperti apa responnya ketika memang sudah tahu gitu dia masuk Islam? Saudara yang dimaksud itu saudara dari mama, bukan saudara kandung saya. Tapi welcome. Enggak. Nah itu bagaimana responnya? Apakah memang memarahi, mengusir atau bagaimana? Karena backgroundnya sudah trauma, ya nggak suka seperti itu. Hingga pada akhirnya kuliah tapi lulus itu pun disembunyikan jati diri bahwa saya itu udah Islam sejak kau sebelum lulus. Kalau pada saat itu kan sudah ketahuan kan, ya sudah, sisanya ya sembari menyelesaikan, sembari terkadang ya bertengkar sama mama gara-gara mualaf itu. Jadi waktu itu ada satu permasalahan sedikit itu ya, ujung-ujungnya pasti yang dibahas soal mualaf. Iya, jadi pematik ya. Memang dulu jurusan apa ngambil Mas? Kuliah elektro. Dan itu maaf, orang tua seperti hanya bapak itu gimana itu pandangannya ketika masuk Islam, tahu gitu? Apakah responnya sama dengan mama? Papa itu meninggal pada saat saya semester 2. Oh iya. Itu meninggal gara-gara serangan jantung. Oke. Berarti untuk tadi si calon ini sejak awal muslim deh. Muslim yang kalau pacaran muslim dari lahir. Ketika itu terjadi seperti hanya percekcokan ya antara anak dengan orang tua. Nah, apakah sudah mengalami penyelesaian permasalahan ketika masih dalam arti kata serumah? Ada penyelesaian? Atau seperti apa penyelesaiannya? Apakah kita harus mengalah keluar dari rumah ataukah didamaikan dengan keluarga yang lain? Tidak ada penyelesaian sih pada saat itu. Saya ini yang mengalah dalam arti, kalau bahasa Jawanya tuh dem-dem dulu lah, dalam arti mendinginkan suasana dulu. Calling down Pada saat SMA itu ya, pada saat pandemi ya, kita cuma berusaha atur kata biar suasananya mendingin. Tapi tetap setelah itu tetap lanjut sampai syahadat itu kan, tetap belajar diam. Terus pada saat kuliah itu sudah mulai musim Facebook kan, awal itu saya sempat diam masuk ke grup Facebook kan, yang mualaf itu, belajar di situ, belajar di situ. Akhirnya syahadat. Berdamainya dengan orang tua itu justru setelah menikah. Saya punya anak, orang tua sudah mulai melunak gara-gara ada cucu. Jadi sempat bertengkar hebat dengan keluarga dan satu rumah. Dan itu ketika luluhnya ketika ada cucu. Nah, ketika menikah, orang tua hadir ke pernikahan? Enggak sama sekali. Karena orang tua sempat pernah ucap ya, pernah mengucap, mama tidak mau punya menantu orang pribumi apalagi Islam. Dan kondisinya namanya anak-anak ya, masih anak-anak. Walaupun saya sudah kondisi kuliah, berkas-berkas yang pendukung untuk menikah itu kan dipegang sama orang tua. Kalau ketahuan nikah, berkasnya akan bisa keluar. Jadi sembunyikan juga pernikahan. Saya nikah diam-diam, ngambil berkas untuk mengadakan itu pun juga diam-diam, tapi atas pertolongan dari Allah. Jadi Orang tua tidak tahu kita sudah muslim, ketika kuliah belum beres dan kuliah belum beres pun kita nikah diam-diam juga. Iya, itu. saya nih sebenarnya sih
nikah diam-diam itu karena saya itu nggak tahan sih kalau sendirian gitu kan. Nanti kalau saya pacaran takutnya dosa. Tapi mertua gimana? Itu setuju? Mertua nggak ada masalah pada saat itu. Tapi berarti kan meskipun tidak katakanlah melakukan penolakan, berarti kan masalahnya di kita ya. Dan itu pada akhirnya luluh ketika memang pas baru melahirkan istri ataukah sudah beberapa bulan anak sudah gede. Pada akhirnya luluh. Luluh itu pada saat anak pertama sudah mulai lahir itu sudah mulai luluh. Sudah ketemu cucu pertama kan sudah mulai luluh. Pelan-pelan itu mulai luluh. Dari situ. Dan itu berarti semakin gede ya emosi orang tua. Ya pertama masuk Islam sembunyi-sembunyi, menikah sembunyi-sembunyi pula, tahu-tahu udah ibaratnya kan kok udah hamil, udah melahirkan, jangan-jangan ya ibaratnya kan nabung dulu gitu kan. Apakah seperti itu tanggapan orang tua ketika kita udah nikah diam-diam nih dan melahirkan anak istri itu? Gimana? Orang tua tuh justru kecewa sama saya gitu, kalau saya tuh nikah diam-diam. Tapi saya sudah bilang, saya nggak bisa kalau disuruh mengikuti tradisi kan. Saya tuh baru bilang kalau nikah itu pada saat istri usia kandungan anak pertama ya, usia kandungan 6 bulan. Itu pas antara masuk Islam dengan menikah jarak berapa tahun, berapa lama? Saya nikah 2017. Masuk Islam 2014, waktu kuliah. Berarti 3 tahun selangnya ya. Tapi bukan yang dulu PDKT atau yang beda lagi? Beda. Seperti itu ya. Beda lagi. Dan itu ternyata luluhnya ketika sudah bertemu langsung dengan cucu atau dapat kabar? Cucu. Pas ketemu langsung. Cucu. Dan itu ketika sebelum menikah kan nggak ketemu orang tua ya? Nggak sama sekali. Berarti sudah nggak ketemu dengan orang tua. Pada akhirnya dapat kabar istri melahirkan, saya sudah menikah, istri saya sudah melahirkan. Tetapi dengan datang gitu kan orang tua, dulu seketika itu juga melihat yang cucu gitu. Tidak ketemu itu istri. Kalau saya karena saya memutarkan niat untuk pindah pecah kakak kan. Karena usia kan sudah 6 bulan kan, terpaksa saya bilang, "Mah, Sinyo sudah nikah." Terpaksa nikah. Karena nggak mau membuat jelek nama keluarga. Khawatirnya ada setan yang lewat, lalu saya hamilian orang, ya kan? Daripada kayak gitu dengan nikah. Tanggapan orang tua pas bilang gitu? Orang tua sih dikasih alasan seperti itu tetap nggak masuk sih kalau buat orang tua. Saya sih bisa memahami yang namanya orang tua itu kan pendidikannya nggak tinggi, ya kan? Ya saya cuma bisa berusaha semaksimal mungkin menjelaskan. Tapi kalau nggak diterima sudah seperti itu bapak saya. Hingga pada akhirnya ketemu dengan cucu. Di hari itu juga pertama kali ketemu dengan cucu, berarti pertama kali juga ketemu dengan istri. Luluh menerima keluarga besarnya Mas Paul dan juga termasuk Islamnya itu sendiri. Step by step. Yang pertama yang diterima apa itu dulu? Apakah agamanya Bang Paul dari Kristen ke Islam, ataukah memang keluarga besarnya Mas Paul yaitu dengan istri dan juga anak? Mama itu luluhnya tuh pelan-pelan sih, bertahap, dalam arti Mama itu sudah mulai nggak marah-marah lagi. Itu walaupun terkadang kalau emosi mungkin tapi tidak separah seperti dulu kalau konfliknya itu. Dan itu serumah dengan kita, anak istri Mama itu pas datang tinggal gitu? Enggak. Atau jenguk pulang? Jenguk pulang, karena Mama di Mojokerto, saya di Surabaya. Dan hingga pada akhirnya lambat laun itu jaraknya berapa lama, berapa tahun pada akhirnya menerima keluarga besar tentang Islam juga seperti itu. Mama bisa menerima sepenuhnya itu yang saya tahu ya setelah anak ketiga lahir. Oh, anak ketiga lahir 1, 2, 3, berarti jarak berapa tahun? Anak saya yang pertama itu sekarang sudah umur 5 tahun. Di umur 5 tahun. 5 tahun. Baru luluh total semuanya menerima. Iya. Dalam arti ya sudah, itu jalanmu, kamu kehendakmu seperti itu, ya sudah, memang nggak bisa maksa, memang intinya kayak gitu. Tapi meskipun dulu, apakah masih ada pandangan tentang pribumi seperti ini, Islam seperti ini, orang tua? Mama tuh sebenarnya kalau ngomong pandang, tidak sepenuhnya memandang orang pribumi itu jelek, karena Mama itu dari kecil tuh sudah ada yang ngomong atau yang merawat orang pribumi juga, sampai Mama tuh punya anak, saya sama Cici itu ya, yang ngomong tuh juga sama.
yang ngomong saya biasa manggilnya itu bibi. Biim namanya. Jadi kalau dibilang mama tuh nggak suka sama orang pribumi, nggak sepenuhnya seperti itu mama itu. Berarti posisinya masih tetap ya ada, meskipun anak Mas Paul sudah 3, tetapi nggak 100% berubah gitu kan tentang kepribumi. Termasuk Islam juga. Kalau sekarang sudah dalam arti menerima kondisi saya itu muslim, menerima istri. Tapi mama tahu nggak, atau misalnya cerita ke kita, oh ternyata anak saya sudah berubah ya, dulu ketika masih Kristen, sekarang sudah muslim. Pernah berucap seperti itu nggak ke diri kita, Mas Paul? Iya. Nah, itu yang terjadi ya teman-teman semuanya. Dan ketika memang ada salah seorang keluarga Kristen misalnya itu masuk Islam, pasti ada saja pihak-pihak keluarga, entah itu orang tua, kakak atau adik, yang memang tidak mau menerima, lebih memiliki pemikiran-pemikiran sejak awal bahwa muslim ini seperti ini, pribumi seperti itu. Nah, ternyata kita bisa mendengar secara langsung pengalaman dari Bang Paul. Tetapi yang menjadi pemahaman kita saat ini, ternyata benar ada bahwa posisi dari adanya orang-orang kafir itu pasti ada yang benci, tetapi tidak semua benci kepada muslim, ada saja orang-orang tertentu. Nah, itu yang menjadi adanya motivasi bagi teman-teman, bagaimana sih cara-caranya biar keluarga teman-teman yang saat ini mungkin sedang menonton ya, yang ketika masih mengalami pengalaman yang sebagaimana dengan Bang Paul, tentunya ada satu pertanyaan yang penting, bagaimana sih caranya seseorang itu, katakanlah ngambil dari pengalaman Bang Paul, agar keluarga itu luluh dan menerima, apa sih kiat-kiatnya? Kalau ngomong kiat-kiatnya, kalau saya pribadi saya sih berusaha jadi yang lebih baik di hadapan orang tua. Karena saya kan manusia biasa, terkadang tuh kalau dikasih ujian itu kan bingung kan, harus melangkah bagaimana. Terkadang ini yang saya terapkan, termasuk dalam memilih pasangan istri. Jadi itu saya cuma berdoa sama Allah, minta petunjuk sama Allah, ini jalan keluarnya itu bagaimana, sembari memekakan hati. Jadi hati itu, saya tuh berusaha memekakan hati dalam arti Allah tuh kalau ngasih petunjuk, bukan seperti saya sama bapak ngomong gitu ya. Allah tuh kalau ngasih petunjuk itu ngasih kayak beberapa kejadian. Tapi kejadian itu berhubungan dengan masalah yang saya hadapi. Contoh kayak pada saat saya nikah untuk memilih pasangan ya. Saya tuh istiqoroh, benar istiqoroh. Tapi istiqorohnya saya bukan seperti orang-orang pada umumnya. Tapi orang-orang pada umumnya itu pakai aturan, setelah istiqoroh 3 hari kemudian jawabannya diberikan sama Allah. Kalau saya sih nggak seperti itu, nggak sepemahaman kalau saya. Karena Allah itu kan bisa kapan saja. Betul. Kalau masih jawaban kan. Saya sih cuma doa sama Allah, ya Allah, kalau saya kata ini memang jodohku, mudahkan. Kalau enggak, ya sudah jawaban itu. Akhirnya sudah, sembari kayak gitu, sembari nunggu jawaban kan, sembari saya berusaha untuk menikah, untuk melengkapi berkas-berkas. Berkas itu, jadi saya kan sempat datang ke pihak keluarganya istri, sama rombongan teman-teman, ya kan. Teman-teman tuh mewakili keluarga saya, karena nggak saya bawa keluarga saya pribadi kan. Terus dapat balasan, keluarga saya datang ke Surabaya. Desember itu datang ke Surabaya, minta segera nikah. Saya minta nikah sih, tapi nggak mau. Akhirnya ya sudah, saya minta 1 bulan untuk melengkapi berkas itu sama mas kawin juga. Ya kan. Alhamdulillah mas kawin dikasih kemudahan, dibantu sama teman-teman. Kemudian pada saat sebulan Januari itu saya berusaha untuk ngambil diam-diam, jadi benar-benar kayak di film-film itu mengatur strategi biar orang tua nggak tahu. Cuma 1 minggu selesai. Tanpa orang tua tahu. Akhirnya bulan Januari itu sudah clear semua. Februari tanggal 4 tanggal 3 berangkat ke Pamekasan, 4 khitbah, tanggal 5-nya langsung resepsi. Jadi itu tadi, kalau tekniknya saya kalau menghadapi ujian itu ya, saya cuma berdoa sembari memakakan hati, apakah ini petunjuk dari Allah untuk masalahku yang dulu seperti itu, termasuk untuk urusan mama, untuk meluluhkan hatinya mama. Berarti kiatnya memasrahkan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah, karena kita tahu
bahwa kita semua adalah makhluk Allah, tentu saja yang memilikinya yaitu Allah yang bisa memutarbalikkan atau membolak-balikan hati setiap manusia. Itu kuncinya teman-teman. Membahas tentang pekerjaan sih. Nah, sekarang apa pekerjaan yang dilakukan oleh Mas Paul ya, yang sekarang ini anaknya 3 nih? Apa pekerjaannya Mas untuk Maisha sebagai mu'alaf ini? Meskipun sudah lama ya, 2014 jadi mu'alaf. Silakan Mas, apa yang pekerjaan sekarang? Kalau yang sekarang itu kurir salah satu ekspedisi kan. Terus kurir offline juga, kemudian bekam, saya sama istri bisa bekam. Terus yang barusan ini hari ini sih baru ikut pelatihannya, itu jadi marketing tapi freelance untuk kontraktor lah, semacam kayak kontraktor, jadi kayak renovasi rumah, kayak gitu. Nah, bagi teman-teman yang posisinya pengen dibekam ya, baik perempuan maupun laki-laki, Mas Paul dan juga istrinya bisa ya dihubungi untuk wilayah Surabaya maupun sekitarnya ketika pengen adanya dibekam. Dan termasuk pula dari apa tadi yang terakhir itu renovasi rumah ya, renovasi rumah. Dan nanti ya nomor kontak dari pihak call center itu teman-teman bisa cek di bawah, dan silakan hubungi bahwa teman-teman ingin adanya mendapatkan pembekaman dari beliau gitu kan, ataupun renovasi rumah itu ya teman-teman. Jangan lupa pula bagi selanjutnya, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih mau membantu kita, silakan untuk masalah program kemu'alafan, pembinaan mu'alaf, termasuk pula kajian Islamologi, kristologi, termasuk pula pesantren dan masjid dengan Salam, itu pun bisa dicek pula di bawah, termasuk nomor rekening dan juga kontak pesannya. Itu motivasi yang semoga ya teman-teman semuanya dari kisah yang ada itu kita mendapatkan poin. Jika memang kita merasakan itu adalah sebuah kebenaran, jangan lupa terus memohon kepada Allah, karena siapa tahu menurut kita benar, belum tentu menurut Allah begitu pas sebaiknya. Artinya haruslah perbanyak berdoa dan memohon kepada Allah petunjuk, kemudahan segalanya. Nah, terakhir nih Mas, ada nggak motivasi buat teman-teman yang saat ini mungkin sedang mencari katakan agama yang pas, atau yang saat ini mungkin teman-teman yang menonton ini masih menjadi mu'alaf yang baru beberapa hari, beberapa bulan, kiat-kiatnya apa sih biar bisa teman-teman sendiri ketika saat ini sedang terjadi mungkin pengalamannya sebenarnya Mas Paul itu punya kekuatan lahir batin dan kuat, dan juga bisa memegang teguh iman Islam hingga akhir hayat nanti. Silakan Mas, apa kiat-kiatnya dan motivasinya? Silakan. Kiat-kiat agar iman kuat tergantung dari orangnya sendiri sih. Kalau saya sih tipe orang yang yakin bahwa dunia ini ada yang menciptakan, ya kan. Kita tidak mungkin tiba-tiba muncul di dunia tanpa ada campur tangan dari yang atas, ya kan. Terus kembali memakakan hati juga kalau saya, karena saya yakin kok yang di atas tuh nggak tidur. Kita minta tolong kepada yang di atas itu pasti didengar, tinggal dari pribadinya kita saja mau nggak memakakan hati, menerima sinyal hidayah, sinyal petunjuk. Bisa jadi yang lihat video ini pun juga mungkin butuh petunjuk, sehingga Allah menuntun untuk lihat video ini ya. Pegang satu kalimat yang masih saya pegang sampai sekarang, tiada suatu kebetulan bagi Allah. Itu aja kalau saya. Itu teman-teman ya, yang semoga bisa menambah inspirasi, bisa saling mengingatkan kita melalui video ini. Yang pasti apapun masalahnya dari setiap orang itu pasti berbeda-beda, tergantung tentang adanya kualitas dirinya masing-masing. Dan yang pasti cobaan-cobaan permasalahan yang ada, apapun itu, yang pasti Allah tidak akan memberikan beban yang lebih melewati ke batas kemampuan kita. Yang pasti teruslah untuk terus yakin bahwa badai itu pasti akan berlalu. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.